Shalom. Shalom. Gimana keadaan para jemaat? Sehat semua? Karena kita perlu sehat, kuat buat kita memuji Tuhan Yesus. Oke, mari sebelum kita mulai acara ibadah pada sore hari ini, kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas
siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
kuduskan, sucikan hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata itu Tuhan. Kuduskan, sucikan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat masuk dalam hidup kami dan Engkau tetap berkati dalam kami ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya.
besar Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucapkan puji syukur dan berjuta rasa terima kasih karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu untuk beribadah di dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Tuhan, kami sudah memuji mengagungkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadikan persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan dan memberikan sukacita dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan sudah memberkati yang melayani WN, singer, pemain musik, pemain LCD, sound system. Pakai lebih hari semakin bertambah heran untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Urapi hamba yang Tuhan anugerahi untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu sehingga setiap firman yang hamba sampaikan yang berkati semua jemaat-Mu, para hamba-hamba yang hadir saat ini. Terlebih juga memberkati menjadi berkat bagi hamba-Mu kita. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil di dalam Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Dan firman Tuhan saat ini akan kami beri tema kekuatan dalam menghadapi masalah hidup. Mari kita semuanya menghormati firman Tuhan untuk berdiri dan kita akan baca bersama-sama dan juga kita ambilkan bersama-sama. Sudah semuanya. Firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Selamat kembali. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Amin, saudaraku. Masalah itu mesti ada, meskipun setengah kecil, besar, mesti ada masalah. Ya. Dan masalah itu ada yang berjuang untuk, berjuang karena ekonomi, karena sakit penyakit, dan karena menghadapi pergumulan keluarga mungkin, dan juga ada yang merasa masa depannya suram dan lain sebagainya. Ada yang menghadapi pelayanan, menghadapi bisnis usaha, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini. Semuanya tidak pernah lepas dari kita semuanya. Karena masalah datang seringkali kita merasa takut dan khawatir. Mengapa kita selalu takut dan khawatir dan lemah? Itu dikasih Tuhan. Tidak perlu takut, khawatir dan lemah. Karena firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan bagi kita, kita semuanya, Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang memberikan janjinya kepada kita. Jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman ini selalu mengingatkan kita bahwa di tengah badai hidup kita punya Allah yang sanggup memberi kekuatan dan kemenangan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu sanggup untuk memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dari kasih Tuhan Yesus, Dan firman Tuhan saat ini selalu mengingatkan,
Jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Masalah sering membuat kita merasa sendirian, tetapi Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan selalu menyertai kita semuanya, dan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Seperti contoh Alkitab di Yosua 1 ayat 9 itu sangat senang sangat saya firman ini sudah dikasih Tuhan. Karena Yosua begitu siap siaga untuk menggantikan Musa menjadi bangsa Israel, ya. Karena bangsa Israel begitu tegar tengkuk dan senantiasa suka memberontak, ya. Mungkin secara manusia Yosua takut dan gentar, tetapi janji Tuhan iya dan amin. Aku akan menyertai engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau Yosua. Sehingga Yosua sekat untuk menjalankan tugas pelayanannya untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kita semuanya juga demikian, sudah dikasih Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan memberi kita keberanian. Masalah apa saja kita harus berani. Mengapa kita takut? Kita tidak sendiri. Tuhan ada di pihak kita. Ada pujian katakan, hidupku bukanlah aku lagi, Yesus ada dalamku. Amin. Yesus ada dalam kehidupan kita. Masalah apapun serahkan pada Tuhan Yesus. Tuhan yang akan berikan jalan keluar. Masalah-masalah besar semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Masalah boleh besar, tapi hadirat Tuhan Allah lebih besar dalam kehidupan kita. Masalah boleh besar sih berganti-ganti, tapi Allah kita adalah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Itu yang akan memberantas semua masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasakan lelah, letih, dan cenderung, tapi kita merasakan berani untuk menghadapi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh dikasih Tuhan Yesus, ya. Dan kita percaya sudah dikasih Tuhan. Saat kita takut menghadapi masalah, ya, ingatlah kita tidak pernah jalan sendirian. Tuhan selalu menyertai kita, selalu ada di pihak kita. Tadi kan sudah saya berikan contoh Yosua harus berani, ya, untuk menghadapi segala perkara di dalam dunia ini, ya. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan yang kedua, jangan bimbang sebab Dia Allah kita, ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tapi menentukan saudara Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, melindungi kita, menyertai kita. Segala masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu hanya biasa. Tidak ada sepucuk kuku pun dengan penderitaan Tuhan Yesus yang rela berkorban, dipaku, di kayu salib, ditombak, dimahkotai duri, ya. Itu untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, sudah dikasih Tuhan. Maka kita masalah sementara ini jangan kita pikirkan dengan hati yang susah, gelisah, khawatir, ya. Kita sering ragu karena fokus pada masalah. Fokus kita masalah itu, kalau ada masalah kita hanya fokus masalah saja. Kita tidak ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus yang selalu tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib, yang selalu menyertai, melindungi kita semuanya. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada, ya. Dan kita seringkali ragu juga, tapi Allah mengingatkan, aku ini Allahmu. Dia bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat, yang peduli dan berkuasa. Ingat selalu, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu peduli. Dia tidak pernah jauh dengan kita, ya. Dia selalu dekat dengan kita, seperti janjinya tadi. Tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita, selalu
didampingi terus kita dimanapun kita berada. Ya. Dan Allah kita selalu Allah yang peduli, karena Allah kita adalah Allah imanen. Allah adalah pribadi yang peduli, ya, yang begitu dekat dengan kita dan mengasihi kita dan dapat dipercaya. Dia sangat dekat dengan kita dan mengasihi kita dan janjinya bisa dipercaya. Dia peduli dengan kita. Apapun keluh kesah kita, apapun masalah kita, dia peduli dengan kita. Tuhan selalu campur tangan di dalam segala sesuatu. Apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita, bagi mereka yang sudah mengasihi Dia. Bagi kita yang sudah mengasihi Dia, Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu masalah apapun yang terjadi. Tuhan turut bekerja dan sesuai dengan panggilan Allah sendiri. Amin, saudara penjelasan Tuhan Yesus. Dan juga selain peduli, Tuhan adalah yang berkuasa. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang transenden, Allah yang berdaulat, berkuasa, dan kuasaannya jauh melampaui ruang waktu, ya, dan ruang waktu dan sejarah. Kuasanya luar biasa, tidak ada bandingnya. Kuasa apapun bisa membandingi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang sangat beruntung mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Meskipun masalah bertumpuk-tumpuk sini berganti, tapi Tuhan tetap selalu menjawab segala masalah kita, memberikan kelepasan dalam setiap masalah kita pribadi lepas pribadi, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya. Contoh di Alkitab juga, Petrus berjalan di atas air dari kasih Tuhan. Saat Petrus memandang badai, ia mulai tenggelam. Mana badai gitu ya. Tetapi saat Petrus memandang Yesus, dia diselamatkan oleh kasih Tuhan. Ya. Dia berjalan di atas air sampai selamat sampai di tepi sungai atau di tepi laut atau sungai oleh kasih Tuhan Yesus. Itulah ibaratnya kita harus memandang Tuhan Yesus, jangan memandang masalah-masalah yang ada, ya, jangan dari Tuhan. Kita akan susah, bisa stres, ya. Darah tingginya naik sampai 200 lebih kalau kita memandang masalah-masalah dalam dunia ini. Tidak ada intinya, semua mengecewakan. Ya, sudah Tuhan. Seringkali kita dikecewakan, ya, seringkali kita direndahkan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kita punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita kemenangan, ya, selalu memberikan kita kelegaan, ya. Dan yang ketiga, Tuhan memberi kekuatan, pertolongan, dan kemenangan dari Tuhan Yesus. Ada 3 janji benar dalam ayat ini, ya. Tuhan menjanjikan, aku akan meneguhkan engkau. Tuhan memberi kekuatan ketika kita lemah, ya. Tuhan berikan kekuatan, keteguhan hati, ya, supaya kita ini tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Aku akan menolong engkau. Tuhan turun tangan saat kita tidak mampu untuk mengatasi masalah. Tuhan turun tangan. Tuhan selalu menggenggam tangan kita. Ya, Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan bukan hanya menjaga, tapi juga Tuhan juga memberi kemenangan, kelegaan, kepuasan dalam hidup kita. Apa yang saudara bawa saat ini, serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menjawab satu persatu setiap masalah kita sesuai dengan masalah kita masing-masing. Satu sama lain tidak sama loh, saya kasih Tuhan masalah itu, ya. Hanya Tuhan yang Maha tahu, ya. Tuhan yang akan menjawab segala masalah kita, segala keluh kesah kita. Tuhan yang menjadi jawabannya, sudah dikasih Tuhan Yesus, ya. Dan kami percaya kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang sudah selalu mengandalkan Tuhan. Dan ada
ilustrasi lagi seperti seorang ayah yang menggandeng tangan anaknya saat anaknya kecil mau menyeberang jalan. Tentunya kalau anak kecil menyeberang jalan sendiri ya takut jatuh, takut itu buruk ya. Tapi karena ayahnya menggenggam tangannya erat-erat, lalu anak itu juga tidak akan pernah takut dan khawatir lagi karena digenggam tangannya oleh ayahnya, digandeng ayahnya, sehingga nyebrang dengan selamat sampai tempat tujuan. Itu kan percaya ya, semuanya juga merasakan demikian kalau punya anak kecil dari kasih Tuhan. Anak mungkin takut, tapi selama tangan ayahnya menggandengnya aman. Begitulah Allah menggenggam tangan kita. Allah selalu menggenggam tangan kita, menggandeng kita. Dimanapun kita berada selalu disertai oleh Tuhan, digandeng oleh Tuhan. Jangan meremehkan kuasa Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, kemarin, sekarang, sampai selamanya, tetap sama. Berkuasa, berdaulat, mengasihi kita, dan selalu mengerti setiap keluh kesah kita. Mungkin di dalam sekolah, kuliah juga ada masalah, juga Tuhan campur tangan semuanya. Tuhan yang menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan kita masing-masing. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Masalah tidak selalu langsung hilang, tapi dengan Tuhan kita bisa bertahan. Masalah itu tidak hanya hari ini sama masalah. Toh ada lagi, sudah dikasih Tuhan. Hari-hari selalu ada lagi. Tapi kita tetap kuat, tetap bertahan karena bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dalam masalah kita dalam kehidupan kita bersama-sama Tuhan, kita akan merasakan keamanan, ketentraman, ya, dan jawaban dan kemenangan. Itu semuanya karena Tuhan Yesus. Kemenangan bukan hanya berarti bebas dari masalah, karena kita sudah mendapat kemenangan, bebas dari masalah. Tidak, Tuhan menguji lagi, ada pencobaan lagi. Untuk apa saudara? Untuk menguatkan iman kita, melihat iman kita itu sampai di mana. Tuhan itu ya saudara. Saya tak ujinya anakku ini. Masih tetap berharap kepada aku apa enggak? Masih mengandalkan aku apa enggak? Atau mengandalkan manusia? Atau mengandalkan diri sendiri? Ya. Kita selalu diuji dengan pencobaan, dan pencobaan yang diberikan pada kita tidak melampaui kekuatan kita. Pasti kita bisa menjalankan dengan penuh tanggung jawab bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga iman kita tak kokoh, tak teguh. Dikasih masalah apapun, kita semakin maju dalam Tuhan. Itu membuktikan iman kita semakin cemerlang seperti emas murni. Itu yang diredai Tuhan dari kita. Masalah itu dibalik itu ada kemuliaan Allah. Sudah dikasih Tuhan. Oh, anak tetap kuat, tetap sabar. Oh, bertambah, tak tambah, no. Ya, begitu sudah dikasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua yang hadir saat ini sudah merasakan hal itu. Kalau mendapatkan masalah, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Ya. Kita diberkati oleh Tuhan. Apa firman Tuhan? Jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan bimbang, Dia Allah kita. Dia Allah kita yang dinamakan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang sanggup untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Tidak punya rancangan yang jahat sedikit pun Tuhan itu. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ya, masalah-masalah apapun kita hadapi dengan sukacita, dengan hati gembira, dengan tidak bersungut-sungut, tapi dengan berani. Dalam nama Yesus masalah dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, pertolongan dan kemenangan. Berikan kekuatan, pertolongan dan kemenangan, termasuk kemenangan dalam segala hal. Berikan keragaan, kekuasaan di dalam segala hal. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Jadi kekuatan kita bukan datang dari diri kita sendiri. Sudah dikasih. Bukan. Kekuatan datangnya dari Tuhan yang hidup.
Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus yang berikan kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada sedikit juga ilustrasi yang terakhir. Kalau kita berjalan di lorong yang gelap, ya, misalkan kita jalan di lorong yang gelap, ya, pasti kita takut dan panik sudah dikasih Tuhan Yesus, ya. Tapi kalau ada orang yang baik hati menolong kita, ya, mungkin anak kita atau cucu kita atau teman kita atau bisa suami kita atau istri kita, menggandeng tangan kita menuntun di lorong itu dan membawa lampu. Sekarang tidak perlu lampu di rumah, dan handphone sudah ada lampunya, sudah dikasih Tuhan kita diantar buat lorong itu. Tentunya kita merasa tenang. Oh ya, puji Tuhan, ya. Kita tidak akan terbentuk, tidak akan kepleset, tidak akan jatuh, ya. Kita akan sampai tempat tujuan dengan selamat, ya, karena ada penerangan dari lampu tadi, ya. Demikian hidup kita di tangan Tuhan juga demikian. Tuhan Allah selalu menggenggam tangan kita dengan erat, dan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah sinar kemuliaan di dalam kehidupan kita, menerangi hidup kita yang dunia kita menjadi terang, ya. Dan kita ada masalah yang bertubi-tubi dihilangkan lagi sehingga kita boleh bersukacita lagi, terang lagi, aman lagi, ya. Hidup kita selalu dibimbing oleh Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan disertai Tuhan, disinari Tuhan dengan sinar kemuliaan-Nya, ya. Dan selalu diberikan jawaban yang pasti saja, ya. Semua apapun, sakitku kok gak manis-manis sih, dalam nama Yesus sembuh dari kasih Tuhan. Masalahku kok masih bertubi-tubi, dalam nama Yesus dihentikan oleh Tuhan, ya. Kita semuanya itu orang-orang yang beruntung, sangat-sangat beruntung mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menolong memberkati kita semuanya. Apapun masalah yang saudara hadapi hari ini, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, ya, masalah pelayanan, ya, masalah di dalam sekolah kuliah, tadi saya sebutkan sekali lagi. Hidup kita pegang janji Tuhan. Dia menyertai, menolong, dan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Selalu memberikan kemenangan bagi kita. Maka dari itu kita saat ini yang hadir saat ini, semuanya sudah diberkati oleh Tuhan, dan selalu tidak pernah gentar, takut, khawatir lagi untuk menghadapi segala masalah apapun. Itu untuk menguji iman kita supaya kita tetap murni iman kita dari kasih Tuhan Yesus. Dan kita harus bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini, kita dengarkan saat ini, ya. Kita harus berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai aku, meneguhkan aku, ya, melindungi aku, menolong aku, memegang tanganku setiap masalah hidup. Tolong Tuhan kuatkan iman kami, ya. Tolong Tuhan kuatkan iman kami, dan penting kita doa kita, ya. Iman kami ada tidak takut dan bimbang. Orang takut dan bimbang, orang bimbang terus lagi. Firman Tuhan katakan tidak dapat apa-apa kalau bimbang itu selalu. Kita harus tetap percaya pada Tuhan, tidak bimbang, ragu, khawatir kepada segala perkara. Dan doa kita juga, kita harus percaya bahwa Engkau ada yang selalu ada kemenangan, ya, memberikan kemenangan dalam nama Yesus. Kita semuanya harus percaya Tuhan yang selalu menjadikan kemenangan, jalan keluar apapun masalah kita. Tuhan selalu akan menolong dan memberkati kita saat ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan selalu iya dan amin, dan janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya selalu digenapi tepat pada waktunya. Meskipun banyak beribu-ribu masalah, tetapi janjinya tetap sama. Dia tetap tidak pernah ingkar janji pada kita. Tuhan selalu menolong, berkati, dan memberikan jalan keluar di dalam masalah kehidupan kami.
saat ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha dahsyat dan ajaib, siap untuk menolong, menyertai, memberkati kita, dan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sedetik pun. Puji nama Tuhan, mari kita pujikan pujian ini.
Haleluya. Terima Tuhan yang sudah gunakan dan membantu selalu mengingatkan kepada kami supaya kami tidak takut, supaya kami tidak tinggal menghadapi segala masalah. Bapak Saudara, untuk selalu menyertai kami, tangan selalu menopang kami supaya kami tidak sampai. Terima kasih sudah bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati hamba untuk bercerita hari-hari ini. Memberkati kesehatannya, suaminya telah kuat banget, menanggung tapi memberkati Bapak Saudara terima kasih. Kiranya memberkati hambanya yang tambah-tambahkan kesehatannya, memberkati keluarga besarnya menanggung yang akan diizinkan, memberkati seluruh jemaat Bapak Saudara dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan berdua bagi saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberikan oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik. Malam hari ini dipersilakan Bapak-Bapak yang bertugas. Minggu ini adalah minggu ketiga seperti biasa persembahan gereja dan doakan. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Parlan pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan telah memelihara kehidupan kami di waktu sehingga saat kami dari Tuhan kami dapat mempersembahkan apa yang ada pada kami dengan mengetahui kekuasaan dari Bapa, dan biarlah masa ini kami dapat menekan dengan hati yang menunjukkan kita semua yang berkemuliaan kepada Bapa. Dekati yang kami Tuhan itu melayani ini dengan segala berkat yang diberikan. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus Kristus dari Amin. Terima kasih pada hambanya Ibu Hadiah Mulyoto yang pada malam hari ini sudah
tidak ngeluh, kita tidak linu-linu, tapi kita sehat, kita ada di kaabahnya Tuhan, di rumah Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang cinta pada kita anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu setelah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Di musik Tuhan memberkati, RCD Sound System Tuhan memberkati, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin, jerih, lelah, payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus pasti memperhitungkan. Terima kasih berkatnya dan perhatiannya Ibu Karma, Ibu Ju, Mbak Novita. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang membalasnya. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kekuatan tangannya. Terbukti pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, umat-Mu ada di tempat ini Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu dengan keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat sedang jemaat Tuhan yang tidak tampak hadir pada malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, biar minggu depan boleh bersama-sama kami Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Satukan kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani di tempat ini, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa buat anak-anak yang kuliah, yang sekolah Tuhan, yang kos, yang mencari sekolah, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek Tuhan, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, dijauhkan dari perkara-perkara yang jahat, pergaulan yang jahat, dan mereka lulus dengan nilai yang baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat persembahan dan persepuluhan sidang jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap jemaat yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat situasi kota dan bangsa kami Tuhan.
Di keamanan, kedamaian dijauhkan dari huru hara, demo-demo Tuhan, pengurusakan, supaya kami yang beribadah Tuhan bisa bebas leluasa menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada Tuhan, baik dari pusat sampai daerah-daerah, biar mereka memimpin negara ini, bangsa ini, kota ini Tuhan dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja dipermuliakan dan ditinggikan. Berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada dan ditempatkan Tuhan, supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat kesehatan ibu gembala kami berdoa buat kesehatan para pengerja kami berdoa buat kesehatan seluruh sidang jemaat kami di tempat ini Tuhan. Dan kami Tuhan selalu sehat, panjang umur untuk memuliakan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, sebentar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat akan masalah Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah kami menanti berkat yang daripada surga. Sedangkan tangan Maha Kuasa berkati kami semua dengan berkat damai sejahtera kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama